Makan malamku terinterupsi oleh panggilan aneh. Dan kemudian, seluruh dunia runtuh. Suara tak bernyawa dari ujung telepon memberitahu, orang tuaku meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Sepotong nasi tersangkut di tenggorokanku. Aku duduk sendiri di depan altar orang tuaku, tapi tidak tahu bahwa di balik kematian yang tragis itu ada konspirasi yang terencana. Sebuah kekuatan tertinggi ingin membungkam mereka untuk menyembunyikan kebenaran yang mengerikan. Begitulah, di usia 18 tahun, aku kehilangan orang-orang yang kucintai selamanya. Aku tenggelam dalam kesedihan, mengingat penghinaan yang pernah kuderita. Agar lebih kuat, agar menemukan kebenaran, aku berlatih dan belajar seperti orang gila. Setelah itu, aku masuk sekolah hukum, dan menjadi jaksa. Tapi takdir sepertinya suka mempermainkan manusia. Kejutan di usia 18 tahun, telah mengubahku menjadi seseorang yang haus akan kehancuran semua kebusukan, untuk membalas dendam pada orang tuaku. Targetku saat ini, seorang anggota parlemen yang berkuasa, dicintai oleh rakyat. Tapi aku tidak menyerah. Tak lama kemudian, aku berhasil membawanya ke ruang interogasi. Anggota parlemen Jo Tae-seok. Aku menceritakan semua kejahatannya padanya. Tapi saat itu juga, anak buah Tae-seok beraksi. Mereka menangkap satu-satunya saksi yang bisa menjeratnya. Mendengar berita itu, aku segera berlari mencarinya. Dalam perjalanan, aku menerima video ancaman dari Jo Tae-seok. Kemarahan membara dalam diriku. Aku berlari ke gedung tempat saksi ditangkap. Ketika aku sampai di sana, pembunuh itu berdiri di atap. Dia bahkan melontarkan ejekan padaku. Aku menerjang, menjatuhkan beberapa anak buah Tae-seok. Dan kemudian, giliran si pembunuh. Kami berdua saling menerjang. Aku berhasil menahannya di tanah. Tapi dia membalikkan keadaan, mengangkatku dan membantingku ke lantai. Dia terus memukul wajahku. Saat ini, aku sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Pembunuh itu mengangkatku, dan menjatuhkanku. Kenangan terus bermunculan. Ketika aku membuka mata, aku masih berdiri di atap. Waktu seakan berhenti. Di sampingku, seorang gadis berpakaian merah muncul. Aku bertanya apakah aku sudah mati. Gadis itu mengkonfirmasi, tapi aku bilang, aku masih merasakan sakit. Dia mengatakan bahwa karena aku sudah mati, aku tidak akan merasakan sakit lagi. Lalu dia memperlihatkan kembali kehidupanku. Hari Fatih Said Tali diintimidasi di sekolah, orang tuaku meninggal, aku telah berusaha menjadi kuat. Aku berlatih, belajar, masuk sekolah hukum dan menjadi jaksa. Gadis berbaju merah itu bertanya padaku, jika bisa hidup kembali, apakah kamu bisa membawa Jo Tae-seok ke pengadilan? Aku menjawab, jika bisa hidup kembali, itulah yang harus kulakukan. Gadis itu ingin aku membantunya memberitahu Jo Tae-seok apa itu neraka. Dia akan menyelamatkan hidupku, asalkan aku menepati janjiku. Tiba-tiba, waktu berputar mundur. Ketika aku membuka mata, aku sudah kembali ke toko serba ada, tempat aku bekerja paruh waktu saat SMP. Temanku menelepon untuk membantuku menenangkan diri. Aku masih tidak bisa mempercayai mataku. Aku berlari ke kamar mandi, melihat wajah mudaku. Tidak ada bekas darah. Aku benar-benar hidup kembali. Saat itu juga, aku teringat kata gadis berbaju merah. Harus memasukkan Jo Tae-seok ke penjara. Aku tiba-tiba teringat hal penting dan bergegas pulang. Berdiri di depan pintu, kenangan tentang orang tuaku bermunculan. Ketika mereka masih hidup, mereka selalu sibuk mengurus keluarga, jarang bersamaku. Itu membuatku menjadi anak yang pemberontak. Sebelum pergi, mereka menyuruhku makan nasi dan berangkat kerja, tapi aku tidak makan. Sebaliknya, aku pergi ke toko serba ada untuk makan mie instan. Dan saat itulah, aku menerima telepon takdir itu. Takdir memang suka mempermainkan. Aku duduk sendiri di depan foto mereka, dengan putra yang selalu mereka khawatirkan. Sesampainya di rumah, aku melihat catatan yang ditinggalkan ibu. Ibu menyuruhku menghangatkan makanan. Dia minta maaf karena tidak bisa lebih sering bersamaku. Aku duduk, melahap habis makan terakhir yang ibu masak untukku. Air mataku terus mengalir. Aku sangat menyesali apa yang telah kulakukan. Kenangan yang bermunculan membuatku bergegas masuk rumah. Aku dengan cemas membuka pintu, ini adalah hal yang paling kutunggu-tunggu saat terlahir kembali. Tapi rumah itu kosong. Aku memanggil orang tuaku, tapi tidak ada yang menjawab. Aku putus asa terduduk di lantai. Tepat saat itu, ibuku keluar. Itu Hiwu, kamu sudah selesai kerja. Aku terharu, segera memeluk ibu erat-erat. Lalu ayahku keluar, aku juga memeluknya. Mereka terkejut karena sikapku hari ini sangat aneh. Sejak itu, setiap hari aku mengantar orang tuaku berangkat kerja. Aku bahkan dengan ramah membukakan pintu untuk mereka. Melihat tingkah lakuku yang aneh, ayah bertanya apakah aku berniat mencukur rambut dan menjadi biksu. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum dan memeluk mereka. Aku melihat bayangan mereka menjauh, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Akhirnya, aku tidak lagi kesepian. Meskipun aku tidak tahu apakah ini mimpi atau nyata, aku tahu yang perlu kulakukan sekarang adalah mempersiapkan segalanya dengan baik, agar tragedi sebelumnya tidak terulang. Setiap pagi, setelah makan, aku mulai berlari untuk berlatih. Di sekolah, aku mendengarkan pelajaran dengan cermat. Sudah 15 tahun sejak aku menyentuh buku.
Sepulang sekolah, aku makan dan mengulang pelajaran. Belajar terlalu keras membuatku tertidur di kelas. Aku bermimpi orang tuaku ditabrak mobil. Mimpi itu mengingatkanku bahwa besok adalah tanggal 18 Mei, hari kematian orang tuaku. Malam itu, aku menyarankan orang tuaku untuk tinggal di rumah dan istirahat sehari. Mereka tidak setuju dengan permintaan yang tidak masuk akal ini. Jadi, malam itu, aku menunggu di gerbang perusahaan untuk menjemput mereka. Dalam perjalanan pulang, seluruh keluarga tertawa dan berbicara dengan gembira. Aku bahkan keluar untuk melindungi mereka. Tepat saat itu, sebuah mobil gila melaju kencang. Melihat itu, aku segera melesat untuk melindungi orang tuaku. Tapi mobil itu hanya melaju lewat. Aku pikir semuanya sudah berakhir, tapi tiba-tiba, sebuah mobil lain melaju kencang. Aku segera mendorong orang tuaku ke sisi lain dan jatuh. Mobil itu menabrak tempat sampah, lalu menabrak orang tuaku. Akhirnya tidak berubah. Aku tetap sendirian, tersesat di dunia ini. Aku jatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak bisa melindungi mereka. Tapi, tiba-tiba, aku mendengar suara mereka memanggil dari belakang mobil. Aku segera berlari untuk melihat. Untungnya, mereka hanya mengalami luka ringan. Polisi segera tiba di tempat kejadian. Aku ingin tahu siapa yang menyebabkan kecelakaan itu. Aku sangat terkejut melihat itu adalah Jang Seok-kyu, putra anggota parlemen Jo Tae-seop. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Alasan di kehidupan sebelumnya aku tidak menemukan pelaku kecelakaan adalah karena Tae-seop menyembunyikan berkas kasus putranya. Aku membenci kenyataan tidak bisa menjebloskan Seok-kyu ke penjara saat ini. Setelah menyelamatkan orang tuaku, aku kembali bekerja di toko serba ada. Saat ini, seorang pria masuk dan melemparkan uang ke meja, terus-menerus mengejekku. Itu adalah Jang In, pelaku perundungan yang selalu merundungku di SMP. Ayah Jang In adalah kepala polisi, jadi dia sangat sombong. Ketika aku dan Jang In bersiap untuk berkelahi, Han Mi menengahi. Setelah itu, Han Mi mengusir Jang In pergi. Sebelum pergi, dia bahkan menggodaku. Keesokan harinya, aku dipanggil ke ruang kesiswaan. Kepala sekolah sangat senang karena kali ini, aku berhasil meraih peringkat pertama dalam ujian. Kembali ke toko serba ada, kali ini teman sekolah lain datang mencariku. Saya adalah Kim Gyuri, yang selalu menjadi yang terbaik di akademi. Gyuri bertanya padaku bagaimana aku bisa mengalahkannya kali ini. Aku hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Setelah Gyuri selesai berbicara, dia berbalik hendak pergi. Tapi aku bertanya pada Gyuri, apakah kesehatannya baik-baik saja akhir-akhir ini. Gyuri tidak peduli dan langsung pergi. Setelah itu, seorang preman lain masuk, melemparkan selembar kertas ke meja. Dia meminta untuk membeli obat. Aku melemparnya kembali dan mengatakan tidak cukup. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Kudengar kau sudah berubah. Tidak kusangka itu benar. Dia mendesakku untuk segera mengeluarkan obat. Tapi aku tidak peduli, jadi dia menantangku keluar. Dia membawa temannya, membawaku ke taman. Dia hendak memukulku, tapi aku berhasil menangkap tangannya. Aku memukul wajahnya beberapa kali, tapi tiba-tiba diserang dari belakang. Pria itu hendak menendangku, tapi aku segera membalas, membuatnya terjatuh kesakitan. 3 preman lainnya menyerang. Aku berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah membereskan gerombolan ini, aku pulang ke rumah dan mengatakan kepada orang tuaku bahwa aku ingin masuk Universitas Korea. Orang tuaku mengira aku hanya bercanda, tapi aku menunjukkan rapor peringkat pertamaku. Setelah membacanya, mereka tidak bisa percaya. 3 bulan kemudian, aku datang ke kelas. Melihat lampu di ruangan terus berkedip, aku teringat bahwa hari ini mungkin adalah hari Kim Gyuri mengalami kecelakaan. Aku segera mencarinya dan menemukan dia pingsan di bawah hujan. Aku segera membawanya ke rumah sakit. Ketika Gyuri sadar, aku mengingatkannya untuk menjaga kesehatannya. Tapi Gyuri menyuruhku untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Dia menolak memberitahuku perasaannya. Aku mengambil sebotol obat anti kantuk dan menuangkan semuanya ke ranjang rumah sakit. Aku mengatakan bahwa meskipun dia berterima kasih kepada orang tua angkatnya, dia tidak boleh menghancurkan dirinya sendiri seperti itu. Orang tuanya tidak akan menginginkan hal itu. Aku menyarankan dia untuk tidak membalas budi mereka dengan cara yang menyimpang seperti itu. Yang orang tuanya inginkan adalah, dia harus memikirkan dirinya sendiri. Hanya saat itulah, Gyuri baru menyadarinya. Lalu aku keluar. Aku tiba-tiba teringat kenangan di kehidupan sebelumnya, Gyuri telah overdosis obat anti kantuk. Meskipun sudah lulus dari sekolah hukum, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Entah dia kuliah, atau bekerja. Setelah berpikir matang, aku memutuskan untuk mengubah nasib Gyuri. Aku pergi ke kamar mandi, dan secara kebetulan mendengar rencana Jang In dan anak buahnya. Mereka berencana memasukkan obat tidur ke dalam minuman keras Han Mi malam ini. Aku dengan tenang masuk ke kamar. Saat ini, mereka juga keluar. Melihatku, Jang In berdiri di sana mengejek. Malam itu, aku pergi ke klub malam tempat mereka janjian. Baru saja membuka pintu, aku melihat Jang In diam-diam merekam Han Mi. Melihatku, Jang In melemparkan sebotol minuman keras ke arahku. Aku dengan tenang berhasil menghindar.
Setelah itu, aku menggunakan gantungan baju untuk mengunci pintu. Dan pertempuran 1 lawan 4 pun dimulai. Keempat orang itu bukanlah lawanku. Salah satu dari mereka mencoba merangkak keluar, tapi aku menangkap kepalanya dan menariknya masuk. Aku menutup pintu. Teriakan kembali terdengar. Setelah itu, aku berhasil menyelamatkan Hanmi. Aku duduk di kursi, menunggu dia sadar. Ketika Hanmi sadar, dia dengan keras bertanya padaku apa yang terjadi. Aku tidak berkata apa-apa, hanya memberinya ponsel untuk melihat sendiri. Setelah itu, mereka semua dibawa ke kantor kepala polisi. Kepala polisi itu adalah ayah Jang In. Pria gemuk itu mengakui dialah yang memasukkan obat ke dalam minuman keras Hanmi. Kepala polisi segera mengatakan bahwa putranya tidak tahu apa-apa. Setelah itu, dia menyalahkanku karena telah menyerang putranya. Saat dia mengubah fakta, ayah Hanmi, Kim Seok-hon, masuk. Seok-hon perlahan melepaskan jam tangannya dan menampar keras wajah Jang In. Ketika aku sampai di pintu, aku bertanya-tanya mengapa Kim Seok-hon hanya memiliki satu putra. Ketika aku bersiap untuk pergi, Hanmi memanggilku kembali dan mengundangku makan malam. Awalnya aku hendak menolak, tapi aku lapar. Untuk menghindari kecanggungan, Hanmi mengatakan bahwa dia hanya ingin mengundangku untuk berterima kasih. Aku mendekatkan wajahku ke wajah Hanmi, membuatnya malu. Aku tidak ingin pergi dengannya, karena bau rokok di tubuhnya. Setelah itu, aku berbalik dan pergi, meninggalkan Hanmi berdiri di sana sendirian, bingung dan mencium bau rokok di tubuhnya lagi. Keesokan harinya, aku bertemu Gyuri lagi di toko serba ada. Gyuri telah menuliskan hal-hal yang akan membantuku mempersiapkan diri untuk ujian masuk universitas. Dia memberikannya kepadaku. Dia berharap aku akan menganggapnya sebagai ucapan terima kasihnya. Selama persiapan ujian, aku terus berlari setiap pagi. Setelah itu, aku akan mengulang pelajaran dengan Gyuri. Hanmi tidak punya waktu untuk bertemu denganku sendirian, jadi dia hanya bisa berdiri di luar melihat. Aku berusaha belajar dengan giat setiap hari, tapi sepertinya aku sudah tua, jadi aku tidak bisa menyerap semua ilmu ini. Akhirnya, hari ujian universitas pun tiba. Aku fokus menyelesaikan ujian, lalu pulang ke rumah untuk memeriksa hasilnya. Orang tuaku juga khawatir melihat berita tentang ujian. Saat aku memeriksa jawabannya, aku kebetulan mendengar orang tuaku membicarakan tentang meminjam uang. Aku pikir, mungkin aku harus bekerja lebih keras. Keesokan harinya, semua orang di kelas menyerahkan hasil ujian kepada guru. Ketika aku keluar dari ruangan, aku bertemu guru les. Dia bertanya padaku apa rencanaku setelah ujian. Aku bilang, aku ingin mencari pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan uang membantu orang tua. Guru itu kemudian merekomendasikanku ke kantor kakaknya untuk mengelola dokumen. Kakaknya adalah Kang Min Seok. Dalam ingatanku, Min Seok adalah seorang pengacara yang sangat terkenal. Setelah itu, aku memulai pekerjaanku. Pada sebuah rapat kantor hukum, aku kebetulan mendengar tentang kasus yang familiar. Kasus ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Jadi, aku mengumpulkan dokumen untuk membantu pengacara Kang agar segera menyelesaikan kasus ini. Dokumen yang aku kumpulkan, berhasil mendapatkan pengakuan dari pengacara Kang dan semua orang. Setelah itu, Min Seok diberi hadiah 1 juta won oleh pengacara Kang. Aku sangat membutuhkan uang, jadi aku sangat senang dan berterima kasih kepada pengacara Kang. Ketika aku pulang ke rumah, aku dan orang tuaku melihat hasil ujian universitas. Aku diterima di Fakultas Hukum. Orang tuaku sangat bahagia. Aku juga berdiri di depan sekolah yang familiar dan bertemu lagi dengan profesor yang pernah kukagumi. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama profesor, tapi aku dengan percaya diri mengangkat tangan dan menjawab dengan tepat. Semua mahasiswa di aula kuliah mengagumiku. Semua orang ingin berteman denganku. Di antaranya, ada Lee Min-so, seseorang yang sangat percaya diri dan tak tahu malu. Min-so mengatakan bahwa hanya aku yang cukup pantas untuk berteman dengannya. Setelah itu, Min-so menarikku pergi. Ketika kami sedang berjalan-jalan, kami bertemu seorang gadis yang dikejar oleh seorang nenek. Nenek itu salah mengira Min-so sebagai suaminya, karena wajahnya yang tua. Setelah itu, kami bertiga berjalan-jalan bersama. Min-so terus-menerus merayu gadis itu tapi gagal. Sebelum Min-so sempat memperkenalkan diri, gadis itu mencari alasan untuk pergi. Setelah itu, ketika aku datang ke pesta mahasiswa baru, aku bertemu Choi Kang-jin. Di kehidupan sebelumnya, Choi Kang-jin adalah jaksa yang sampah. Ketua OSIS adalah Jang Il-hyun, atasan yang selalu menghalangiku. Il-hyun sedang di podium mengatakan bahwa jaksa harus melindungi keadilan. Hal ini membuatku mual. Begitu aku keluar, aku ditangkap oleh Min-so. Min-so mengatakan bahwa, daripada mendengarkan orang-orang itu membual, sebaiknya kita pergi ke bar untuk minum beberapa gelas. Ketika aku dan Min-so sedang minum bir, kami kebetulan melihat gadis yang tadi pagi. Dia sedang bertengkar dengan seorang pelanggan yang diam-diam memotret wanita. Setelah Min-so membantunya menangkap pria itu, kami bertiga minum bir bersama. Saat ini, Min-so terus-menerus merayu gadis itu. Tapi gadis itu hanya memperhatikanku. Dia mengatakan namanya Kim Hee-ah. Hee-ah mengatakan bahwa namanya sangat mirip dengan namaku. Mereka pasti punya banyak kesamaan. Hee-ah mengatakan bahwa kali ini dia akan mentraktirku. Aku dengan senang hati menerimanya.
Ketika aku sedang makan, aku terus menatap Hia. Hal ini membuatnya sangat malu. Aku mengatakan bahwa Hia terlihat sangat familiar. Hia juga berpikir bahwa aku terlihat sangat familiar. Aku dan Apo kerjasama dengan sangat baik. Kami bertiga minum sangat banyak, membuatku mabuk. Ketika aku berjalan pulang sendirian, aku tiba-tiba merasa ada seseorang yang mengikutiku. Aku berbalik dan melihat wajah yang familiar. Orang ini adalah pembunuh yang melemparku dari atap di kehidupan sebelumnya. Ketika aku melihatnya, aku sangat marah. Aku menyerang untuk memukulnya, tapi dia berhasil menghindar. Pukulanku sangat ringan. Meskipun aku terus memukulnya, dia sama sekali tidak terluka. Dia mengatakan bahwa aku masih seorang petarung yang buruk seperti sebelumnya. Jadi, kali ini aku kalah lagi. Aku dengan mudah diangkat dan dilempar dari jembatan. Ketika aku hampir ditabrak mobil, aku tiba-tiba terbangun. Ternyata semuanya hanya mimpi. Tapi itu juga merupakan ketakutan terbesarku. Untuk mengatasi ketakutan, keesokan paginya, aku pergi mencari Sanjay, orang yang telah melatihku di kehidupan sebelumnya. Ketika aku tiba, aku meminta pertarungan dengan Sanjay. Aku hanya bertarung sebentar, dan kalah telak. Sanjay menyadari bakatku, jadi dia sekali lagi menerimaku sebagai murid. Ketika aku sampai di sekolah, aku melihat Hia sedang menungguku. Dia memberiku sekotak makanan yang dia buat sendiri. Bisakah ini cinta? Begitu aku masuk kelas, aku mengeluarkannya dan memakannya. Aku menggigitnya dan ekspresiku berubah. Aku pikir mungkin seleraku yang bermasalah. Seorang anak laki-laki hendak mengambil sepotong, tapi aku mencegahnya. Aku dengan cepat menyembunyikannya. Aku tidak melihat Gyuri datang ke sekolah, jadi aku mencarinya. Gyuri mengatakan bahwa perusahaan ayahnya bangkrut, dan rumah mereka telah dilelang. Lagi pula, ayahnya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Meskipun dia menerima beasiswa, itu hanya cukup untuk membayar biaya rumah sakit ayahnya. Jadi, Gyuri memutuskan untuk putus sekolah dan bekerja. Akhirnya, aku mengerti mengapa Gyuri tidak melanjutkan kuliah di kehidupan sebelumnya. Aku memutuskan untuk mencari cara membantu Gyuri. Keesokan harinya, aku pergi ke pengadilan untuk melihat lelang properti. Saat sedang melihat, aku tiba-tiba melihat seorang pria bernama Woo Yong-soo. Aku sepertinya pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Yong-soo telah memenangkan 5 lelang berturut-turut untuk apartemen dengan harga setengah dari harga pasar. Aku pikir bahwa jika aku bisa mendapatkan keuntungan dari membeli apartemen ini dengan harga murah, aku bisa memiliki cukup uang untuk membeli kembali rumah Gyuri, dan bahkan untuk berurusan dengan Jo Tae-seok. Melihat Yong-soo memenangkan tender dan pergi, aku bertanya-tanya, apakah ada rahasia untuk memenangkan lelang? Aku kembali berlatih dengan Sanjay. Kesehatan, pendidikan, uang, aku bertekad untuk tidak melewatkan apapun. Aku baru saja pulang sekolah dan langsung berlari ke pengadilan. Kali ini, Yong-soo memenangkan tender 3 apartemen. Mengapa dia melakukan itu ketika pasar sedang buruk? Jadi, aku pergi mencari tahu sendiri. Aku menemukan bahwa apartemen yang dibeli Yong-soo semuanya berada di lantai bawah tanah. Setelah memeriksa semuanya, aku semakin bingung. Apa yang berbeda dari tempat ini dibandingkan dengan tempat lain? Untuk menjawab pertanyaan itu, aku pergi menemui Yong-soo. Aku bertanya mengapa Yong-soo membeli apartemen-apartemen itu, tapi Yong-soo mengatakan bahwa, jika dia memberitahu, aku tidak akan pernah mendapatkan uang. Lagi pula, mengapa dia harus memberitahuku rahasia bisnisnya, tapi aku sangat tulus. Jadi, Yong-soo menyarankan aku untuk melihat peta. Setelah semalaman meneliti, aku menemukan jawabannya. Itu adalah satu-satunya bidang tanah yang belum naik harganya. Harga murah, mudah dibeli. Selain itu, mereka memiliki potensi tinggi untuk menjadi daerah pengembangan kembali. Aku ingin Yong-soo mengajariku. Yong-soo melihat bakatku, jadi dia memberiku ujian. Yong-soo kemudian membawaku ke sebuah rumah yang telah dia lelang. Yong-soo menyuruhku untuk menyerahkan pemberitahuan pengusiran kepada penghuni gedung, membuat mereka pindah dalam waktu 1 bulan, dan menjaga biaya relokasi seminimal mungkin. Aku menyelesaikan tugas itu dengan sangat cepat. Yong-soo memujiku. Dia bertanya, bagaimana aku melakukannya. Aku mengatakan bahwa aku hanya beruntung saja, karena wanita yang tinggal di sana perlu mengajukan kebangkrutan, dan aku menawarkan untuk membantunya secara gratis. Sebagai imbalannya dia harus pindah dalam waktu 1 bulan. Yong-soo mengatakan bahwa mereka hanya peduli pada hasil, tapi kali berikutnya tidak akan sesederhana itu. Begitulah cara kerja properti. Setelah Yong-soo selesai berbicara, dia memutuskan untuk menerimaku sebagai murid. Ketika mereka bersiap untuk pergi, aku mengatakan bahwa aku ingin memenangkan tender sebuah rumah. Aku bertanya pada Yong-soo apakah ada cara untuk memprediksi harga dalam lelang. Aku kemudian mencari pengacara Kang dan mengatakan bahwa aku ingin membeli sebuah apartemen yang sedang dilelang. Aku ingin membantu temanku, tapi tidak etis bagiku untuk tampil secara pribadi, jadi aku meminta bantuan pengacara Kang. Pengacara Kang dengan senang hati menyetujuinya. Hari lelang tiba, dan aku menunggu dengan cemas. Setelah mendengar permohonanku telah memenangkan tender, aku sangat senang. Malam itu, aku bertemu Yong-soo. Yong-soo bertanya, berapa banyak uang yang ingin ku dapatkan? Aku menunjuk ke ponsel, mobil, dan properti. Yong-soo bertanya, maksudmu ingin menggenggam seluruh Cheonha di telapak tanganmu?
ambisiku sungguh besar. Saat ini, Taeseop sedang tertarik pada properti Yongso. Taeseop segera mengirim bawahannya untuk menanganinya. Saat ini, Gyuri sudah kembali ke sekolah. Ketika Gyuri pertama kali bertemu denganku, dia berterima kasih. Ternyata Gyuri telah pergi bertanya kepada pengacara Kang. Gyuri sangat berterima kasih padaku. Dia mengatakan bahwa dia pasti akan membalas budiku nanti. Setelah itu, seorang teman datang untuk berkenalan dengannya. Orang ini bertanya apakah dia adalah Gyuri, yang meraih nilai sempurna dan menjadi yang terbaik di seluruh negeri. Dia memperkenalkan diri sebagai ketua OSIS. Ketika dia hendak menjabat tangan Gyuri, Minso datang dan memecah suasana canggung. Wajah tua Minso membuat Gyuri tidak bisa bersikap alami. Setiap hari, aku mengajari Hanmi untuk membantunya mengikuti ujian ulang. Aku mengatakan bahwa Hanmi telah membuat banyak kemajuan. Hanmi mengatakan bahwa dia pasti akan masuk Universitas Korea. Aku menyemangati Hanmi bahwa dia pasti akan berhasil. Setelah itu, Hanmi dibawa untuk menemui ayahnya. Ayahnya memberinya uang kuliah, dan menyuruhnya untuk tidak melibatkan dia dalam hal-hal seperti sebelumnya. Ketika Hanmi baru saja keluar dari ruangan, dia bertemu dengan putra ayahnya. Ternyata Hanmi hanyalah anak di luar nikah. Jadi, semua orang di keluarga meremehkannya. Kakak laki-lakinya hendak mengangkat tangan untuk memukul, tapi dia berhasil menangkap dan mematahkan tangannya. Tiba-tiba, ayahnya keluar dan menampar wajahnya. Ayahnya bahkan menyuruh Hanmi untuk meminta maaf kepada putranya. Dia tidak punya pilihan lain. Setelah itu, Hanmi mengajakku minum untuk menghilangkan kesedihan. Hanmi menceritakan semua kekhawatiran dan identitas dirinya. Aku sudah mencurigai hubungan ini sebelumnya. Memang benar, kebenarannya seperti yang kupikirkan. Aku merasa Hanmi sangat menyedihkan, tapi hanya bisa menatapnya dengan pandangan iba. Keesokan harinya, aku bertemu Choi Kang Jin lagi. Kang Jin membawaku menemui Il Hyun. Mereka ingin mengundangku bergabung dengan klub rahasia Fakultas Hukum. Aku dengan senang hati menerimanya, karena mereka semua adalah orang-orang Taeseop. Saat sedang berbicara, aku mendengar Il Hyun mengatakan bahwa mereka ingin menyingkirkan Yongso. Tujuan mereka adalah merebut seluruh properti Yongso. Mereka ingin menggunakannya untuk proyek pengembangan kembali perkotaan Taeseop. Saat itu, Yongso sedang minum arak di makam istrinya. Aku mengajak Yongso bertemu dan menceritakan apa yang telah kudengar. Aku menyarankan Yongso untuk menjual semua properti yang dia miliki secepat mungkin. Setelah mendengarkan penjelasanku, Yongso mengerti dan setuju untuk menjual properti. Sebelumnya, aku telah menyelamatkan nyawa teman-temanku. Kali ini, aku datang ke sini untuk menyelamatkan nyawa Yongso. Yongso sangat berterima kasih padaku. Dalam perjalanan pulang, aku teringat mengapa Yongso terlihat begitu familiar. Di kehidupan sebelumnya, aku melihat berita bahwa Yongso bunuh diri dengan melompat dari gedung setelah kehilangan semua hartanya. Tapi di kehidupan ini, aku telah menyelamatkan Yongso. Keesokan paginya, Yongso telah mengalihkan seluruh properti. Ketika anak buah Taeseop mendengar berita itu, mereka sangat marah. Mereka segera melaporkan kepada Taeseop. Tapi Taeseop tidak marah. Taeseop tidak percaya bahwa semuanya hanyalah kebetulan. Malam itu, aku pergi minum bersama Yongso. Yongso mengatakan hari ini adalah ulang tahunnya. Setelah itu, Yongso memujiku karena memiliki visi yang lebih jauh darinya. Yongso berharap kemampuanku akan digunakan untuk kebaikan. Setelah itu, Yongso memberiku semua uang yang dia dapatkan dari penjualan properti. Aku terkejut dan malu. Tapi Yongso menyuruhku untuk menyimpan uang itu dan mengambil kembali Cheonha. Aku menyimpan uang itu dan terus minum bersama Yongso. Keesokan harinya, Taeseop datang ke sekolahku untuk menyampaikan pidato. Gyuri mengajakku ikut bersamanya. Ketika kami sampai di aula dan duduk, Taeseop pun muncul. Aku melihat ada seorang karyawan yang mengikuti Taeseop. Itu adalah gadis berbaju merah yang telah membantuku terlahir kembali. Aku teringat apa yang dia katakan di atap, jika aku mendekati Taeseop, aku bisa bertemu dengannya lagi. Aku kebetulan melihat gadis berbaju merah, dan aku sangat terkejut. Ternyata dia adalah asisten Taeseop. Namanya Han Ji-hyun. Ketika aku baru saja keluar, aku teringat janji pada Ji-hyun. Aku berjalan ke arah Ji-hyun, dan mengatakan bahwa aku pasti akan menepati janji. Kata-kataku yang tak terduga membuat Ji-hyun bingung. Ji-hyun menatapku dengan tatapan curiga lalu berbalik dan pergi. Malam itu, aku berdiri di jembatan, curiga pada Ji-hyun. Jelas Ji-hyun adalah orangnya Taeseop, tapi mengapa dia ingin aku menjatuhkannya? Setelah berpikir sejenak, aku tiba-tiba menyadari bahwa Ji-hyun mungkin akan meninggal lebih dulu dariku. Setelah itu, aku pergi ke bar untuk bertemu Hia dan Minso. Semua orang berbicara dengan gembira, tanpa menyadari bahwa ada orang yang mengawasi mereka di seberang. Setelah aku mengantar Minso yang mabuk ke taksi dan kembali, aku tidak melihatnya. Jadi, aku harus mencari Hia. Ketika aku sampai di sana, aku melihat pria yang duduk di meja seberang sedang mengawasi Hia. Aku berlari untuk menghentikannya. Saat di bar, aku sudah melihat pria ini mencurigakan. Aku tidak menyangka dia akan mengikuti Hia. Sampai ke sini. Setelah itu, aku dan dia berkelahi.
Tapi setelah beberapa saat, kami tidak bisa menentukan pemenang. Setelah itu, aku dan dia mendengar suara, "Hi." A bertanya apa yang sedang kami lakukan. "Hi." A memanggil pria ini sebagai kepala departemen park. Ternyata, pria ini adalah orang yang diutus ayah Hia, A untuk melindunginya. Semuanya hanya salah paham. Akhirnya, aku teringat siapa Hia. Hia Haha adalah putri tunggal Kim Chan-sung, presiden grup Cheonha. Di kehidupan sebelumnya, setelah Kim Chan-sung meninggal, pertama kalinya Hia menunjukkan diri, adalah pada pemakaman ayahnya. Keesokan paginya, saat aku berlari, aku berpikir, grup Cheonha adalah dana gelap Tae Seop. Tapi Hea tidak menyukai Tae Seop. Aku yakin Hea akan berada di pihakku. Setelah ayah Hia menyelidiki, dia menemukan bahwa akhir-akhir ini, dia sangat dekat denganku. Orang tuaku adalah pekerja, tapi nilaiku telah meningkat dari terbawah menjadi teratas. Setelah itu, aku masuk Fakultas Hukum Universitas Korea. Meskipun aku baru 20 tahun, aku sudah menjadi lawan yang tangguh bagi kepala departemen park. Setelah mendengar itu, dia sangat tertarik padaku. Ketika menyebut namaku, Hia sangat senang. Hia mengatakan bahwa aku sangat tampan, memiliki kepribadian yang baik dan pandai belajar. Tidak disangka, aku juga sangat pandai berkelahi. Tapi Hia mengatakan bahwa aku bukan tipe orang yang dia sukai. Meskipun Hia berkata begitu, ketika sampai di sekolah dan melihatku akrab dengan Gyuri, dia marah dan pergi. Setelah itu, Minso datang dan membawa seorang teman dari Fakultas Kedokteran. Orang ini bernama Moon Sung Hwan. Minso dengan percaya diri memperkenalkan Sung Hwan sebagai seorang jenius sepertinya. Minso mengatakan, Sung Hwan telah putus sekolah karena ingin mengubah dunia. Dia telah mengembangkan aplikasi bernama Haha Talk. Aku sangat terkejut ketika teringat bahwa orang di depanku adalah Moon Sung Hwan. Sung Hwan telah mengembangkan sebuah platform yang mengubah dunia. Tapi setelah Sung Hwan kalah dalam gugatan kepemilikan dengan Cheonha Telecom, dia tiba-tiba pergi ke luar negeri untuk belajar. Sung Hwan mengatakan bahwa dia kehabisan uang, jadi dia mendaftar program dukungan startup Cheonha Telecom. Direktur Cheonha, Kim, telah menghubungi Sung Hwan dan ingin bertemu dengannya. Tapi aku merasa sangat sulit untuk memahami. Jelas perangkat lunak itu milik Cheonha Telecom di kehidupan sebelumnya, tapi mengapa orang yang datang mencarinya adalah, aku mencari di internet, Direktur Kim. Setelah melihat wajah Direktur Kim, aku teringat dia adalah orang yang diselipkan Tae Seop ke grup Cheonha. Di kehidupan sebelumnya, dia telah menipu Sung Hwan untuk menyerahkan proyek ke Cheonha Telecom. Setelah itu, dia telah merampas semua keuntungan Sung Hwan. Aku telah menangkapnya karena kejahatan menjual informasi telekomunikasi ke luar negeri. Kali ini, aku memutuskan untuk membuatnya pergi lebih awal. Aku segera pergi ke kelompok Il Hyun. Ketika mereka sedang duduk berbicara, Il Hyun mengeluh bahwa dia tidak mendapatkan kasus besar apapun sejak mulai bekerja. Itulah mengapa dia tidak bisa berkembang. Ketika aku berjalan di jalan, aku berpikir bahwa aku pasti akan menyiapkan kasus besar untuk Il Hyun. Beberapa saat kemudian, aku menemui Hia dan memberinya proyek Haha Talk agar dia bisa memberikannya kepada ayahnya. Aha adalah mahasiswa IT, jadi ketika dia melihat proyek itu, dia langsung mengatakan bahwa perangkat lunak ini pasti akan sangat sukses. Saat ini, Direktur Kim telah membawa proyek Haha Talk untuk diperiksa oleh Tae Seop. Direktur Kim mengatakan kepada Jo Tae Seop untuk mengerjakan proyek ini, karena itu pasti akan membantu karier politik Tae Seop. Malam itu setelah makan malam, Hia menunjukkan proyek Haha Talk kepada ayahnya. Dia memperkenalkan seniornya sebagai pengembang platform ini. Dia telah mendaftar untuk kompetisi dukungan startup muda perusahaan. Tapi Direktur Kim telah meminta untuk bertemu dengannya secara pribadi. Hal ini membuat Kim Chan-sung sedikit curiga. Direktur Kim telah mengatur segalanya, dia telah memberitahu bawahannya untuk menyiapkan tim hukum. Dia menginstruksikan mereka untuk mendaftarkan paten segera setelah mendapatkan sumber dari Sung Hwan. Direktur Kim kemudian menemui Sung Hwan dan memujinya karena telah menciptakan platform yang begitu hebat. Direktur Kim berpendapat bahwa cara kerja Cheonha sudah terlalu kuno. Direktur Kim berpikir bahwa grup Cheonha tidak dapat memahami platform baru seperti itu. Direktur Kim mengatakan bahwa hanya Cheonha Telecom yang dapat membantu Sung Hwan. Direktur Kim berjanji bahwa dia akan menjamin modal investasi untuk Sung Hwan. Sebagai imbalannya, Sung Hwan harus berbagi proses pengembangan Haha Talk. Ketika Sung Hwan dan Direktur Kim selesai berbicara, aku dan Min Soo juga muncul. Ternyata aku telah menyebut Sung Hwan sebelumnya. Aku telah menyarankan Sung Hwan untuk berhati-hati dengan Direktur Kim. Jadi, Sung Hwan diam-diam membawa perangkat perekam dan merekam seluruh percakapan. Aku mengatakan bahwa hal berikutnya yang perlu dilakukan Sung Hwan adalah menyelesaikan proyek ini sesegera mungkin. Mengenai pendaftaran paten, Min Soo dan aku akan mengurusnya. Aku kemudian pergi ke kantor hukum dan menyerahkan proyek kepada pengacara, mengatakan bahwa aku ingin mendaftarkan paten. Ketika pengacara mendengar bahwa ini berkaitan dengan Cheonha Telecommunications, dia segera memberitahu Direktur Kim. Direktur Kim berpikir bahwa semuanya sudah ada di dalam genggaman, jadi dia tertawa dengan sombong. Tapi kenyataannya, aku sengaja membiarkan dia tahu berita ini. Min Soo-i mengatakan bahwa aku terlalu licik, jadi lebih baik aku bergabung dengan militer. Tapi aku mengatakan bahwa aku tidak akan pernah masuk militer lagi. Setelah berbicara,
Aku baru menyadari bahwa aku belum masuk militer di kehidupan ini. Sial, aku harus kembali ke tempat sialan itu lagi. Saat ini, Presiden Kim telah membuat janji untuk bertemu Tae-seop untuk berbicara. Dia mengatakan bahwa Hia telah menunjukkan kepadanya proyek dari seorang senior yang dia kenal. Lagi pula, dia mengatakan bahwa proyek ini pasti akan mengubah dunia. Tae-seop berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu memuji Hia atas visinya. Tapi Presiden mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Dia tidak mengerti mengapa Direktur Kim secara pribadi membuat janji dengan programmer tanpa memberitahunya tentang proyek tersebut. Dia mengira orang yang direkomendasikan anggota parlemen Jo Tae-seop akan setia, tapi mungkin tidak demikian. Saat ini, aku telah menemui Il Hyun. Aku telah memberikan Il Hyun bukti kejahatan Direktur Kim. Seseorang dari konglomerat sebesar itu telah melanggar hak kekayaan intelektual. Kasus ini pasti akan menarik perhatian media. Setelah Il Hyun selesai membaca, dia bergegas untuk menyelidiki. Sebelum pergi, Il Hyun tidak lupa memberikan ciuman jauh kepadaku. Ketika Il Hyun tiba di kantor kejaksaan, dia segera melaporkan kepada atasannya bahwa dia akan menangani kasus tersebut. Atasannya adalah Kim Seok-hun. Seok-hun segera menelepon Tae-seop.